Selamat datang di tutorial penggunaan iBookport unifikasi. Adapun output yang akan kita hasilkan dari program ini ialah pertama bukti potong dan kemudian SPT masa PPH. PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 22, PPH pasal 23, dan PPH pasal 26. Sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, syaratnya ialah Bapak Ibu memiliki e-fin dan memiliki sertifikat elektronik. Inilah tahapan penggunaan iBookport unifikasi. Pertama, login, kemudian pengaturan penandatanganan, kemudian masuk acara inti yaitu pembuatan bukti potong, kemudian posting, kemudian penyiapan SPT, dan terakhir pengiriman SPT. Hanya itu saja Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu login di Pajak Go ID. Bapak Ibu login atau di DJP online Bapak Ibu, masukkan NPWP, password, dan captcha. Nah, ini. Adapun langkah yang pertama harus kita lakukan ialah kita harus mengaktifkan dulu menunya. Menu iBookport unifikasi ini harus kita aktifkan dulu. Masuk ke tab profil, kemudian aktivasi fitur layanan, dan silakan centang iBookport unifikasi. Dan kemudian Bapak Ibu ubah fitur layanan. Nah, nanti setelah berhasil Bapak Ibu masuk ke tab lapor, pilih pra pelaporan, dan pilih ikon iBookport unifikasi. Masuklah kita ke iBookport unifikasi ini. Nah, begitu kita sudah masuk ke menu ikon iBookport unifikasi ini, ada menu dashboard, pajak penghasilan, SPT masa, pengaturan. Nah, pertama kita harus masuk ke menu pengaturan penandatanganan. Nah, inilah menu masuk penandatanganan di pengaturan. Kita pilih mengaktifkan atau menonaktifkan. Di sini kita masukkan nama bendahara. Nah, jangan lupa setelah kita masukkan ada tombol aksi. Nah, kita aktifkan. Kalau tidak diaktifkan tidak bisa. Ini di sini nih, di sudut ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Sangat mudah Bapak Ibu. Pembuatan bukti potong. Nah, di menu pembuatan bukti potong ini, di mana? Ini kita pertama masuk ke pajak penghasilan. Kemudian kita ada dua metode rekam Bapak Ibu ya. Pertama satu-satu metode key-in, kemudian metode impor. Kalau banyak kita impor saja. Nah, skema impor hanya dapat digunakan untuk buat bukti potong selain PPH yang di store sendiri. Silakan Bapak Ibu. Kita sudah posting ya setelah dimasukkan di tadi pajak penghasilan, kemudian kita posting. Tujuannya mengirimkan seluruh data bukti PPH yang di store sendiri atau data bukti potong yang sudah diterbitkan ke dalam draft SPT. Sangat mudah Bapak Ibu, tinggal posting. Kemudian setelah berhasil posting kita masuk ke menu penyiapan SPT. Nah, yaitu kita masuk ke perekaman bukti penyetoran, penyiapan SPT masa. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, SPT masa. Rekaman bukti penyetoran. Nah, di sini ada menu cek tagihan, cek ringkasan pembayaran, dan rekam bukti penyetoran. Nah, pilih tahun, pilih jenis pajak. Nah, nanti akan keluar semua Bapak Ibu. Penyiapan SPT masa. Nah, cek kolom aksi, lengkapi SPT. Nah, pada tahap ini juga dapat melengkapi bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis, seperti dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Nah, lengkapi SPT. Nah, oke Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Acara intinya ialah SPT masa. Kalau masuk ke tahap
terakhir, yaitu tahap pengiriman SPT Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan lupa bukti potong dan SPT masa. Untuk pengiriman kita masuk ke menu SPT masa, menu penyiapan SPT masa, cukup klik tombol aksi kirim. Nah, nanti akan minta paspres dan sertifikat elektronik. Nanti akan ada nomor WhatsApp kantor pajak untuk meminta sertifikat elektronik dan paspres tadi Bapak Ibu ya, EVIN tadi ya. Nah, demikian pembelajaran kita tentang e-Bupon unifikasi. Roti coklat, roti keju, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.